Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainur Nisa ya. Nah, ini belum berupa taman ya teman-teman, masih tanah kosong. Kegiatan kita hari ini, pagi ini kita mau membuat bedengan. Tapi buat bedengannya bukan asal-asal seperti yang sebelumnya, karena di sini sangat melimpah kompos seperti ini teman-teman. Ini adalah kompos dari rumput-rumput yang ada di sini yang dicabuti sang suami. Seperti ini sudah jadi kompos sebagian. Nah, ini rencananya kita mau tumpuk di tempat kita akan membuat bedengan, dan kita akan menanam menggunakan kompos-kompos ini full ya. Full kompos. Kita mau ke belakang sana. Di sana sudah dibersihkan kemarin. Nah, ini tempat rumpun bambu, dan ini sangat baik ya, sangat baik untuk kita jadikan kompos. Ini kalau orang-orang biasanya dibuat trichoderma, untuk memancing jamur trichoderma. Nah, sekarang kita mau gunakan ini untuk media tanam di bedengan seperti itu. Sudah banyak juga yang dikumpulkan oleh sang suami di dalam polybag, ada di polybag seperti ini, dan ada juga sebagian yang ada di pondok tuh. Nah, ini kita mau kumpulkan kompos-kompos yang ada. Kita menggunakan apa yang tersedia di sini tanpa kita harus membeli. Tapi kohe terpaksa kita beli karena memang kita tidak punya kohe. Tapi itu hanya sedikit, dan kebanyakan kita menggunakan kompos ini. Itu yang sudah dibakar, itu juga sangat baik arangnya, arang dan abunya sangat baik untuk media tanam juga. Ini sudah mulai masuk musim penghujan, tadi malam habis hujan ya, tapi belum deras-deras. Jadi kita harus antisipasi dengan mencampurkan media tanam dengan arang ya, arang dan abu. Sangat baik. Oke, ikuti terus kegiatan kami di pagi ini untuk menanam apa saja, membuat apa saja. Semoga bermanfaat nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kompos ya. Ini serpihan daun, serpihan remahan daun ya, dengan batang-batang bambu. Juga kita akan jadikan lapisan bawah untuk media tanam kita, seperti yang kita lakukan di tempat kita sebelumnya ya, di Malaysia. Kita selalu menggunakan daun kering lapisan bawah untuk media tanam. Nah, ini kita cangkul dulu sedikit saja ya, kita cangkul bagian permukaannya untuk membantu penyerapan unsur-unsur yang ada di dalam kompos nanti ya, biar bisa menyatu dengan tanah. Nah, seperti ini tanah sebenarnya tekstur tanahnya sangat bagus ya teman-teman, sangat gembur. Tapi karena di sini sudah pernah digunakan untuk lahan tetangga sebelum kita tinggal di sini, tetangga menanam di sini ya, tapi mereka menggunakan sistem bukan organik ya, mereka menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi tanahnya itu untuk kita mau tanami lagi itu kurang baik ya, seperti tanaman tomat itu kurang baik. Jadi kita akan tambahkan, kita mau perbaiki tekstur tanah yang ada di sini menjadi lebih subur lagi ya. Kita akan tambahkan nutrisi-nutrisi dari kompos. Nah, ini kita cangkul dulu seperti ini. Nanti kita akan letakkan kompos kasarnya ya.
Nah, itu seperti sana. Nah, seperti ini. Ini juga dari pembakaran, juga dari batang bambu, daun bambu, dan rumput-rumput yang sudah kering terus dibakar di sini ya. Ada kulit pisang, ada daun pisang. Nah, jadi ini kita mau jadikan dasarnya juga, karena dia tidak terlalu halus, bercampur dengan serpihan-serpihan daun. Yang kasarnya ambil juga ya, yang batang-batang. Yang pokoknya yang kasar di bagian bawah, nanti yang halus tanahnya yang sudah jadi kompos baru bagian atas. Yuk, ini lihat. Nah, seperti ini kita akan perbaiki. Ini sebenarnya bagusnya sih kompos hijau ya, tapi karena kompos hijaunya sebenarnya sudah ada di dalam sini, kompos hijaunya itu sebenarnya sudah jadi kompos yang seperti ini. Setelah kita cabut, kita biarkan dia menumpuk. Setelah itu, ini bagian dasar kan, bagian dasar. Setelah dia menumpuk itu dia menjadi seperti itu ya teman-teman. Warnanya sudah tidak hijau lagi. Nah, sesungguhnya ini berasal dari kompos hijau. Jadi ini sangat baik untuk kita letakkan bagian dasar. Walaupun dia tidak halus ya, ini akan menambah nutrisi dari tanah juga. Nah, ini teman-teman, ini yang agak halus ya. Ini lapisan bawah daun. Nah, tapi masih bercampur juga dengan yang kasar, jadi dipisahkan dulu. Ini akan kita letakkan bagian atas. Dan yang ini kasar, kita akan letakkan di bagian bawah, lapisan bawah. Jadi komposnya ini ada beberapa layer, beberapa lapisan seperti ini. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini bagian atas. Tuh. Kita mau ambil banyak ya. Di sini melimpah. Kalau di sana kita harus mencari ke kebun belakang ya. Kalau kita di sini tinggal bersihkan kebun udah dapat dah. Nah, ini kita berkebun ala organik teman-teman. Alam sudah menyediakan, tinggal kita ambil. Semua. Nah, tuh yang bagian hancur jangan diambil, untuk bagian atasnya. Ambil yang kasarnya seperti ini. Nah, supaya dia menjadi kompos karena dia diletakkan di bagian bawah. Oke. Dia ini jangan terkecoh dengan penampilannya yang tinggi membumbungnya. Setelah kita letakkan tanah di atasnya, ini dia akan turun. Apalagi sudah tersiram air, lagi dia sudah terdekomposisi, jadi sudah kompos. Nah, dia akan lebih turun lagi. Jadi ini kita letakkan banyak-banyaknya, lagi banyak lagi bagus. Nah, ini kotoran kambing kita mau letakkan untuk mempercepat dia jadi kompos ya. Oke. Memang sekarang terlihat masih seperti ini. Nah, sedikit demi sedikit tempat ini kita akan penuhi dengan tanaman organik. Dengan sistem organik, dengan cara organik, kita akan penuhi tempat ini. Karena itu memang misi dan visi dari Taman Zain Nurniza ya, berkebun ala organik.
Nah, ini seperti ini kita taburkan. Kenapa kita masih menggunakan tai kambing atau kotoran kambing? Karena dia penting untuk seperti apa ya, bakteri pembusuk, membantu agar cepat ya membusuknya si daun-daun ini dari bakteri kotoran hewan ini. Nah, sudah cukup banyak betul. Dan menambah nutrisi juga ya untuk media tanam kita nanti insya Allah. Setelah itu kita campurkan juga arang dan abu nanti di sini. Arang dan abu kita campur di media tanam yang bagian atas, kompos yang bagian atas. Yuk kita lihat dia ambil arangnya. Di sini juga kita tidak perlu mencari lagi arang-arang. Nah, ini bekas pembakaran sangat melimpah ya teman. Nah, alhamdulillah. Ternyata masih panas. Nah, dia masih panas, masih berasap. Kemarin memang habis dibakar. Tapi hujan. Iya, karena dia kan menumpuk ya. Tetesan air hujan tidak sampai ke dalam. Panas. Tapi tidak apa-apa, kita letakkan pun tidak apa-apa karena kita belum memakai, kita belum menggunakan media tanam ini. Kita biarkan dulu beberapa hari baru kita gunakan. Nah, cukup satu ini saja. Agak hangat. Karena memang baru kemarin ya dibakar. Nah, campur. Ini bolak-balik ya. Tuh. Terbakar. Allah. Terbakar. Jangan ikuti cara ini ya teman-teman. Ternyata masih panas. Bahaya. Bahaya. Masih panas. Pakai kayu bos, panas bos. Panas. Nah, tidak apa-apa karena kita belum menggunakan media tanamnya. Jadi biarkan saja dia panas. Sudah keburu soalnya tadi digali. Karena memang waktu saya berkebun itu sangat singkat, sangat sedikit. Ini mumpung hari ini orang tidak ada yang bekerja hanya satu orang. Nah, jadi kita berkebun dulu hari ini. Ini dicampur. Kenapa harus dicampur arang ya? Mungkin ada teman-teman yang bertanya ya. Kalau menurut saya arang ini penting. Arang dan abu ini sangat penting ya. Untuk mengusir atau mencegah jangan ada jamur-jamur atau patogen-patogen yang akan merusak tanaman kita. Dan dia juga sebagai penambahan unsur kalsium dari abu. Seperti pengganti dolomit ya. Seperti itulah menurut saya ya, karena memang selama ini kami selalu menggunakan abu dan arang di media tanam kami. Ini dalam beberapa hari ya. Yang idealnya ini 1 mingguan kita pakai pasti bagus, insya Allah. Ini untuk tomatin nanti. Nah, tomat boleh, tapi sekarang yang ada tomat. Timun kita stop dulu. Dalam pemberian pupuk kandang atau kotoran hewan harus hati-hati ya. Jangan sampai itu kotoran hewannya belum matang. Tapi kalau ini memang sudah lama ya. Cuman karena tidak digiling, jadi dia masih berbentuk bulat, tapi sudah dia jadi seperti pasir, seperti tanah. Dan ini sudah tidak berbau sama sekali. Jadi sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman. Tapi jangan terlalu banyak. Kita lihat ukuran tanaman. Kalau dia besar ya kita aplikasikan agak banyak. Kalau dia masih seperti ini masih masa pertumbuhan juga, jangan terlalu banyak juga ya.
kita kondisikan dengan tanaman kita. Campur sekam enggak? Hah? Sekam bakar. Sekam bakar nanti di dekat batang-batang aja. Oke. Kok cuma di situ, di sini? Di sini loh. Nah, agak dekat sedikit, jangan takut. Jangan jamur. Nanti kan sekam yang melindungi bagian batangnya, kita akan taburi dengan arang sekam ya. Kita juga ada buat arang sekam. Di video sebelumnya kita menunjukkan kita membuat arang sekam. Dan di sini semua melimpah, teman-teman. Alhamdulillah. Sekam melimpah. Jadi kita tinggal rajin ambil saja ya. Sini sayang. Nah, jangan terlalu dekat batang. Nanti kita lingkari batangnya dengan sekam untuk melindungi dari takutnya jamur. Tapi ini kayaknya kalau dari bambu, kalau saya pelajari juga, banyak teman-teman juga share, itu dari bambu dia anti jamur ya, karena dia mengandung anti jamur, maksudnya jamur patogen yang tidak baik itu dia tidak akan ada karena dia mengandung jamur trichoderma. Nah, jadi saya percaya ini insya Allah akan menjadi bagus. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Di sini. Nah, itu. Oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah mulai tengah hari ya, sudah setengah 12. Kegiatan kita sudah sangat banyak ya hari ini. Untuk beberapa jam dari pagi tadi pukul 9 kita start sampai sekarang setengah 12. Nah, ini tadi kita sempatkan untuk buat lanjaran kecil-kecil untuk tanaman kacang panjang kita, dan sudah menaburkan kompos di sini. Selain kohe tadi saya taburkan, juga kita taburkan kompos dari serpihan daun bambu yang ada di belakang sana. Seperti ini penampakannya ya teman-teman. Semoga dengan kita taburkan ini bisa menambah kesuburan dari timun-timun kita ini yang pertumbuhannya kurang baik. Nah, ini juga tadi saya sudah gemburkan semua dan kita tambahkan kohe. Nah, itu masih ada terlihat kulit pisang. Semoga dengan ini tanaman kita ini bisa menghasilkan yang lebih baik ya. Sawi juga yang kecil sana. Dan ini kita akan tutup kegiatan kita siang ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Semoga apa yang kita tunjukkan di sini bermanfaat untuk teman-teman yang pemula ya. Memulai pertanian dengan sistem organik, dengan bahan seadanya yang disediakan oleh alam. Apalagi di tempat kita ini sangat melimpah, alhamdulillah. Jadi kita tinggal rajin-rajin ya untuk mengambilnya. Itu saja. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.